Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kita kembali memanjatkan puji dan syukur pada hari ini, hari ke-6 ya kalau bulan Desembernya. Dan kalau bulan Rabiul Akhirnya akan masuk tanggal 21 ya, Rabiul Akhir 21. Jadi nanti Rabiul Akhir mau habis, Jumadil Ula, Rajab Syaban, 4 bulan masuk Ramadan. Terasa ya, mudah-mudahan Ramadannya jangan sepi kayak kemarin. Iya, semua batal bertanya, jadwal full 30 hari 30 malam, nggak ada yang satu pun nggak ada secara tarawehannya luar biasa. Corona hebat banget ya. Kita bersyukur pagi ini kembali oleh Allah kembalikan untuk hadir, untuk berkumpul, wabil khusus utamanya di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, salat subuh. Yang mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Nanti keberkahan itu tambahnya kebaikan yang kita bisa dapatkan dari pertemuan yang dilaksanakan pada pagi hari ini dan tentunya pagi-pagi yang lainnya di hari Ahad yang lain, insyaallah. Sebelum kita lanjutkan, kembali kita menyampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua sanak kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bahas pada pagi hari ini ayat 159 dan 160 surat Al-Baqarah tentang hukum kitman al-ilmi syar'i, menyembunyikan hukum syarak atau hukum syariat ya. Nanti kita akan lihat. Cuman intinya bahwa fungsi Rasul utusan Allah menjadi muballigh. Tadi muballigh menyampaikan. Mustahil Nabi itu memiliki sifat kitman, menyembunyikan. Begitu pula Allah mengatakan kan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, atau waqafa bil syahida, karena beberapa ayat. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya bil huda, petunjuk. Yang namanya petunjuk harus kelihatan, harus tampak. Mustahil petunjuk ditutup tuh. Nah, wadinil haq, dan agama yang benar. Jadi yang dibawa oleh Nabi itu petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu, untuk ditampakkan, ditampilkan tuh ajaran yang benar itu, agama yang benar itu. Ala dini kulli, di atas agama yang lain. Walaupun mungkin pihak orang-orang musyrik kan nggak suka kan, walau karihal musyrikun, orang musyrik nggak suka kalau Islam itu ditampakkan. Islam ditampakkan nggak suka karena kesempurnaan Islam akan tambah kelihatan, ya kan? Orang mungkin bakal dapat hidayah, kelompok mereka mungkin banyak ditinggalkan, bisa ditakuti. Nah, apa hukumnya menyembunyikan hukum syar'i itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 159 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa-apa yang kami turunkan, minal bayyinat, dari penjelasan, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan bagi orang-orang dalam kitab. Kita akan lihat dalam terbelakang ayat ini soalnya. Jadi kitab di situ adalah Taurat. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh pihak-pihak yang melaknat. Siapa saja? Malaikat, itu kan, makhluk-makhluk yang lain akan melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu syar'i tersebut. Kebalikannya ternyata orang yang menuntut ilmu, orang yang
beramal soleh atau terutama yang menuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat sampai ikan di lautan. Ini menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah dan juga oleh makhluk-makhluk lain yang dikehendaki oleh Allah untuk melaknatnya. Illa alladziina tabu, kecuali orang yang taubat. Taubat itu syaratnya kata Imam Nawawi kan berhenti dari perbuatan salahnya. Kedua, menyesali. Bang, kenapa nggak datang ke tempat monoto, tempat perjudian, tempat maksiat? Aduh lagi apa? Kalau punya duit ya cuma lain bertobat karena nggak punya uang. Tapi kalau dia katakan, aku udah tobat, nyesel dosa itu. Ngeri juga melihat ataupun mendengar ancaman siksanya, maka dia menyesali. Jadi meninggalkan perbuatan salahnya, menyesali. Ketiga, berazam, beriktikad kuat tidak akan kembali lagi ke perbuatan salah tadi, itu namanya taubat kalau dosanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosanya ada kaitan dengan sesama manusia, ada syarat yang keempat. Minta dibebasin, minta dimaafkan gitu kan, sesama kita, tetangga, teman gitu ya. Ila dari tahu bertaubat. Wa aslahu, memperbaiki, tadi menutupi ilmu, menyimpan ilmu tidak disampaikan. Nabil khusus dalam ayat ini kaitan dengan orang Yahudi ditanya oleh beberapa orang sahabat tentang sifat-sifat dan berita Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Mereka sembunyikan, itu yang bahaya. Ya. Wabayanu, dan menjelaskan. Faulaika atubu alaihim, aku akan menerima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat penerima taubat dan atau zat yang maha penerima taubat, ar-rahim yang maha kasih sayang ya. Itu terjemahan bebasnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini memberitakan kepada kita yang kita bersyukur Quran yang masih jaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Coba kalau berita tentang ini ditahrif ya bahasa Arabnya, diubah kata-katanya atas keinginan orang-orang tertentu kan. Makanya kata Allah, fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim, celaka bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka semua, yang quluna hadza min indillah, ini dari Allah loh. Kan heboh ya di YouTube kan, debat antara seorang kafir gitu kan, asalnya muslim, nama juga masih muslim gitu kan. Kemudian dia ya udah menyerang Islam dengan bertubi-tubi tapi tidak punya dalil ataupun argumen yang kuat, kalah mulu debatnya ya kan? Karena tidak akan ada yang bisa menandingi kebenaran Al-Quran kan. Makanya liyudhirahu, ditampakkan kebenarannya di tengah-tengah agama yang lain. Orang Yahudi suka menyembunyikan apa yang ada dalam kitab mereka, gak mau menyebutkan apa yang diberitakan dalam kitab mereka ya kan? Padahal orang-orang butuh. Karena kalau mereka sembunyikan pandangan mereka, gak akan banyak yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka sembunyikan minal bisyarat bibi'sati khatamin nabiyyin Muhammad SAW. Mereka sembunyikan tentang berita gembira diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita ingat dalam kajian sirah kan, yang membuktikan bahwa dalam kitab mereka sudah ada kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi diajak oleh pamannya ke Syam kan, berdagang. Gak seperti biasanya namanya pendeta Buhairah itu menyambut, mempersilahkan rombongan mampir ke rumahnya di jamu makan. Tidak pernah dilakukan. Tapi ketika rombongan Abu Thalib tersebut dipersilahkan, dikasih jamuan. Nah, di tengah-tengah sedang pada makan, ini pendeta ini menemui satu orang
rombongan itu. Ketemulah dengan seorang anak remaja. Siapa ini? Anakku, kata Abu Thalib. Mustahil bapaknya masih hidup. Oh, itu keponakanku. Ngapain bapaknya sekarang? Meninggal waktu dia dikandung 2 bulan di oleh ibunya. Langsung cepat bawa pulang. Banyak orang yang nyari mau membunuhnya. Dari mana dia tahu? Itu rombongan di atasnya ada awan ngikutin terus. Kita kalau jalan ada awan ngikutin terus, ya pernah takut ya Bu ya? Takut awan ngikutin terus, takut kan? Iya. Itu satu. Jadi kita mereka kan gitu. Berikutnya, peristiwa yang Nabi alami membuktikan sudah ada berita sebelumnya. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, di awal-awal waktu turun dari gunung Jabal Nur, sebentar kan sampai ke rumah. Zamiluni oleh Khadijah radhiyallahu anha diajak menemui sepupunya pendeta Waraqah bin Naufal, ahli kitab juga, dan sudah tunanetra. Pas sampai diceritakan peristiwa itu, apa kata Waraqah bin Naufal? Aku akan ikut bersamanya kalau masih hidup di saat Muhammad diusir dari Makkah. Apa kata Nabi? Mukhrijiyahu, apakah mereka akan mengusirku dari Makkah? Semua keturunan ada di Makkah. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, kemudian lahir di Makkah, besar di Makkah, dewasa di Makkah. Apakah akan terusir? Berarti sudah ada berita hijrah. Salman Al-Farisi, misalkan ganti-ganti guru kan, asalnya Majusi, pindah ke pendeta pertama, pendeta kedua, pendeta ketiga. Setiap pendeta menjelang meninggal itu bilang, sudah dekat waktunya datang seorang nabi atau nabi terakhir. Salman duluan masuk ke Madinah, makanya berebut. Salman itu orang Ansor atau orang Muhajirin? Kan Salman dari Parsi. Tapi Nabi mengatakan Salman min ahlil bait, Salman dari keluarga, karena ke kaum Ansor. Dia adalah orang Muhajirin, hijrah kan dari Parsi sampai ke Madinah juga jadi budak belia atau hamba sahaya. Dia aku sama Muhajirin dengan Ansor jadi ribut nanti adalah, tapi dia ahlul bait kan gitu. Makanya kata-kata itu dipakai oleh orang Syiah. Ya. Syiah itu kan mengagungkan ahlul bait, dan mengagungkan ahlul bait merupakan karakter kebiasaan di Persia. Seperti Yazdajir itu, raja Persia waktu itu, semuanya keluarganya suci. Jadi rakyat biasa boleh lihat wajah raja itu ataupun keluarganya, nunduk begitu. Kayak bapak nunduk di masjid yang ngantuk. Masa Pak pagi-pagi udah ngantuk Pak? Ntar kopi datang bentar lagi. Tapi ada kopi nggak? Sekarang kopinya mana? Selain ngantuk bentar jangan tangan nanti. Iya. Jadi dia memutuskan itu di Persia begitu, satu keluarga dianggap suci dan segala macam. Ya dipakai oleh Syiah. Tapi tidak fair gitu. Kalau mah ahlul bait, kenapa Khadijah nggak diaku? Apalagi Aisyah dianggap pelacur sama mereka kan gitu. Itu luar biasa itu. Nah, jadi Salman Al-Farisi mendapatkan berita bahwa Nabi yang terakhir itu tidak makan sedekah dan akan makan hadiah. Itu dibuktikan. Ya. Kemudian juga ada di belakangnya gitu kan, di belikatnya katanya juga di dua belikatnya itu banyak katipain gitu, dua pundak ini di belakang ada tanda kenabian. Kita nggak tahu karena memang gak ada gambar, gak ada apa ya. Cuman Salman membuktikan itu. Dari mana kabar itu? Ya mereka baca kitab. Nah banyak yang menyembunyikan itu. Bahkan kata-kata Al-Amin. Kapan Nabi dapat gelar Al-Amin? Kita tahu peristiwanya di usia Nabi sekitar 35 tahun, ketika Ka'bah roboh, Ka'bah hancur gara-gara apa yang mengatakan banjir atau apa.
pokoknya Ka'bah dipugar, dibangun kembali. Ketika saatnya meletakkan kembali Hajar Aswad, ribut kabilah-kabilah yang ada mengaku aku lebih berhak, si Anu lebih, atau yang sana lebih berhak, dan segala macam, ambil perang. Maka Umayyah, tokoh Quraisy waktu itu, mengatakan kita tunggu siapa yang paling dahulu masuk ke Masjidil Haram. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad yang pertama kali masuk saat itu ke Masjidil Haram. Baru mereka mengatakan, hada al-amin, inilah orang yang bisa kita percaya. Al-amin itu begitu ya. Apa rekayasa? Enggak, Nabi Muhammad nggak pernah ada rekayasa, apalagi pencitraan ya. Enggak. Nabi begitu apa adanya, emang orang yang jujur gitu kan, orang yang bisa dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy biasa nitipin harta kekayaannya di Nabi. Sebelum Nabi hijrah pun mengamanatkan kepada Ali ini punya si Anu, punya si Anu, punya si Anu, kembalikan. Orangnya mau dibunuh, hartanya masih di situ. Ya kan mau dibunuh kan Nabi malam hijrah itu. Jadi berita-berita itu sudah ada. Cuman mereka sembunyikan dan ternyata dibuktikan. Mungkin entah berapa kali saya cerita tentang ada 12 calon pendeta belajarnya di Jerman dari 12 negara itu. Kemudian di kampus itu ada sebuah ruangan perpustakaan, ditulis di pintunya buku atau kitab-kitab yang tidak boleh dibaca. Kan lucu ya, ada perpustakaan, ada kitab-kitab tidak boleh dibaca. Singkat cerita, ada mahasiswa yang dari Jepang, bapaknya pengusaha perhotelan, minta dikirimin duit. Untuk apa? Untuk nyogok penjaga perpustakaan. Dibukakanlah, kasih kunci, mereka masuk ke dalam, baca semua kitab yang ada di dalamnya. Ternyata seluruh kitab yang ada di dalam ruangan perpustakaan tersebut yang dikatakan tidak boleh dibaca, ada kata-kata Ahmad Al-Amin. Kitab-kitab mereka sepakat yang 12 orang itu, kalau kita pulang ke negeri kita masing-masing, menemukan nama Ahmad Al-Amin di agama manapun, kita akan masuk ke agama tersebut. Nah, zaman itu kan masih zaman apa? Zaman kita sebut sekarang canggih informasi ya. Yang ke Indonesia bagian timur tuh udah mualaf, udah lama nih sekarang muslimnya. Tapi udah lama kita muslim juga awal-awal. Dan yang ke Inggris, ke Jepang, kemana pada pulang, di Indonesia ngirimin surat ke teman-temannya. Aku temukan Ahmad Al-Amin ada dalam Islam, aku masuk Islam. Kata di Jepang, telat kamu, kan gue mah udah haji sama keluarga gitu. Jadi dari 12 orang pendeta atau pendeta yang masih baru lulus kuliahnya itu, 11 masuk Islam, satu saya nggak tahu lupa negara mana yang tidak masuk Islam. Gara-gara ada kata Ahmad Al-Amin di dalam kitab yang mereka baca di perpustakaan tersebut. Jadi itu yang sangat-sangat diancam oleh Allah, dan dikatakan orang semacam itu ataupun pihak semacam itu yang menyembunyikan berita-berita kebenaran, baik itu tentang Nabi Muhammad ataupun tentang isi ajaran manapun yang benar yang dia sampaikan, kemudian disembunyikan, itu akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi itu bukan hanya tentang Nabi Muhammad, hukum rajam bagi si pezina pun mereka tutupin. Datang orang Yahudi nanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, di kami ada yang berzina, tolong lakukan atau tegakkan hukum baginya. Kata Nabi Muhammad, mau pakai hukum kami atau hukum Anda? Hukum kami, kata mereka. Kata Nabi, bawa kitabnya, tolong baca tentang hukum berzina gimana. Dibaca yang dibaca adalah hukum talqih ya, atau itu diwajani coreng-moreng di arah kampung itu zina gitu kan, supaya bikin malu. Rajanya disebutkan, ya tuh dia pasti baca itu, jarinya pakai nutup tentang hukum rajam. Di situ ada Abdullah bin Salam, orang Yahudi ahli kitab juga yang sudah masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, azil an yadihi, ya Rasulullah, singkirkan ke tangannya. Disingkirkan, digeserkan tangan si Yahudi itu, tolong baca ini. Jadi zina di dalam ajaran Taurat hukumnya dirajam. Mereka sembunyikan. Nah gitu ya. Nah,
Baik. Kita bicara tentang hukum atau ayat ini apakah khusus bagi Yahudi atau umum sesuai dengan keumuman lafaz yang ada, ya gitu. Kan innalladzina yaktumuna, jadi semua yang menyembunyikan. Namun sebelum itu kita akan sedikit singgung tentang latar belakang ayat ini. Ayat ini turun kepada ahlul kitab ketika ditanya tentang berita berkaitan dengan Nabi Muhammad dalam kitab mereka sembunyikan. Walam yukhbiru anhu hasadan wa bughdhan. Mereka tidak pernah kasih tahu mengabarkan isi dan berita tentang Nabi Muhammad karena ada sifat hasud. Apa hasud itu? Susah melihat orang senang. Jadi rasanya senang orang pengen pindah aja. Nah, apa maksud di situ? Yang namanya bangsa dapat kepercayaan dari Allah, di situ diutus utusan Allah, nabi atau rasul, berarti kan kebanggaan bagi bangsa tersebut. Mereka dengan penuh keyakinan bahwa akan lahir nabi terakhir itu dari keturunan mereka. Cuma dalam kitab mereka sebutkan nabi terakhir itu akan ada di tempat yang banyak kurma, yaitu Madinah. Maka mereka tinggalkan wilayah Yahudi hijrah ke situ. Dan bahasa kita pun tidak bercampur asimilasi nikah orang Yahudi dengan orang penduduk asing. Dengan harapan nanti yang nabi lahir dari keturunan mereka, tidak nyambung. Gak ada cerita orang Yahudi nikah dengan penduduk Madinah, Aus atau Khazraj, tidak. Tapi bergabung dalam peperangan, benar. Dan kalau Yahudi yang gabung dengan Aus pas perang, karena perangnya Aus dan Khazraj itu yang ceritanya panjang, 120 tahun itu perang, gantian kalah ini menang gitu. Nah kalau kalah, Yahudi yang di sini ngomong, tunggu pembahasan kami kalau nabi kami sudah datang, gitu. Yahudi yang berpro kepada kelompok Khazraj juga bilang begitu kalau kalah, tunggu pembahasan kami kalau nabi kami datang. Begitu mereka berbangga, nanti nabi itu akan turun dari kelompok mereka. Ternyata pucuk-pucuk nabi dari Mekah disambut oleh orang penduduk Madinah. Tola'al badru alaina, bikin jari dia. Akhirnya karena kedengkian itu mereka tidak akui, walaupun hakikatnya sifat-sifatnya jelas banget. Kejadian yang dialami pun sebagaimana diberitakan kitab Taurat ada. Bayangkan yang namanya perubahan kiblat mustahil yang disebutkan dalam kitab Taurat. Ya kan gitu. Kemudian peristiwa tadi awan segala macam, semuanya itu ada. Jadi kalau logikanya kalau memang berita itu sudah datang duluan, kalau bahasa kita saya pesan HP, kemudian datang dulu. Kalau udah saya beli, terus datang dulu ke surat sebelumnya. HP bapak merek anu gitu kan, warnanya apa, ukurannya sekian, beratnya sekian, kardusnya segala macam disebutkan detail banget. Besoknya datang barangnya. Kira-kira ragu apa enggak? Masih cocoknya sama. Ini nabi belum lahir nabinya, tapi berita tentang nabi tersebut dari mulai namanya Ahmad, mimba disebut Ahmad, ada sebutkan. Kan Nabi Muhammad itu ada Ahmad, ada Muhammad gitu kan, ada Abul Qasim dan sebagainya, itu kan nama beliau banyak. Datang orangnya, kita sudah duluan, masa ragu? Bahkan kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi itu dan orang Nasrani di dalamnya mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Sering kita dengar kata-kata ini atau ayat ini. Jadi gini, kalau kepada anak kita ada celah keraguan, tapi kepada kebenaran Nabi Muhammad sedikit pun gak ada celah-celah keraguan. Kenapa? Ya itu beritanya sudah ada, dicocokkan cocok banget. Anak kita emang diberitain dulu. Anak bapak nanti lahirnya rambutnya ikal, keriting, itu kan kulitnya agak gelap karena lahirnya maghrib. Galah katanya. Setelah ngangkat katanya, emang apaan gosong? Nggak ada berita duluan wajahnya
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Mu'adz bin Jabal dan beberapa sahabat bertanya kepada sekelompok pendeta Yahudi ya, tentang sebagian apa yang ada dalam kitab Taurat. Maka tamuhum iyahu, mereka sembunyikan. Dan mereka nggak mau memberitakan apa yang ada dalam kitab Taurat tersebut. Maka Allah turunkan ayat ini, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, ayat orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk, yaitu kitab Taurat, setelah dijelaskan di dalamnya, ya, kemudian mereka sembunyikan, maka mereka akan dapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kelompok-kelompok yang melaknatkan. Nah, apakah ayat ini khusus bagi Yahudi? Itu pertanyaannya. Dibahas oleh para ulama. Kalau khusus bagi Yahudi ngapain dibahas? Diabadikan dalam Al-Quran. Udah hilangin aja, hapus. Karena kan di antara ayat-ayat itu ada yang mansuh ya, ada yang dihilangkan tulisannya, beberapa riwayat begitu. Karena kayak pernah kata Umar tentang Rajab itu, aku pernah baca gitu kan ayat tersebut. Ternyata ketika di dalam hafalan ataupun tadarusan istilahnya Nabi dengan para sahabat dan di dalamnya ada Jibril, dan disebutkan lagi kan, berarti ada yang seperti itu. Cuma pada dasarnya bahwa Quran yang sekarang kita punyai atau kita dapatkan adalah biasa yang dibaca oleh Nabi setiap bulan Ramadan bersama para sahabat. Bahkan di tahun beliau meninggal dunia katanya beliau menamatkannya 2 kali katanya di bulan Ramadan tersebut. Artinya bahwa siapapun yang menyembunyikan ilmu syariat dalam agama manapun, asal itu adalah sebuah kebenaran tapi disembunyikan, maka diancam oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itu kan umum semua. Makanya kata beliau, man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia sembunyikan, uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar atau minarin. Lijam itu kendali. Yang namanya kendali bukan apa? Ada talinya nih, udah ke belakang, tarik ke kanan, belok kanan, tarik kiri, belok kiri. Tapi ingat di mulutnya ada besi, di kiri kanannya ada bolongannya untuk menyangkutkan tali. Nah ini lijam namanya. Jadi kalau punya mulut dan punya ilmu, ditanya tentang ilmu tersebut, tidak mau menjelaskan, maka di akhirat akan dapat kendali dari api neraka. Besinya tadi, ngeri kan? Makanya ketika kuliah dan perkuliahan kita di syariah, karena Indonesia sangat butuh mungkin ya para mahasiswa ataupun mungkin ya ustadz-ustadz di bidang syariah, masih terngiang benar. Kalau kamu tidak menyampaikan ilmu syariat ini kepada masyarakat Indonesia, maka nanti di akhirat mereka akan bergelayut di leher kamu, minta pertanggungjawaban. Kami bodoh karena ustadz tentang ilmu yang paham tentang ilmu syariat tidak menyampaikannya. Ngeri juga kan? Daripada bergelayut sekarang menjelaskan sekarang, dan nanti gelayutan di leher saya saat masjid al-awal dengan sekarang sampaikan syariatnya. Benar loh, terngiang-ngiang banget kalau disembunyikan, disimpan, tidak dijelaskan. Jangan disampaikan, emang kenapa? Banyak tersinggung, bodoh amat kan? Boleh hak walau kana murran, katakan yang hak itu walaupun rasanya pahit, sampaikan aja. Daripada nanti dituntut di akhirat kan beri. Gak ada yang bisa nolongin, gak ada yang bisa bantuin. Yang sekarang aja sampaikan. Nah, itu maksud dakwah kan begitu. Boleh hak walau kana murran, katakan yang hak itu walaupun rasanya pahit. Kayak kasus ada suami istri dibilangin sama seorang ibu, kayaknya kamu dengan yang kamu nikahi itu istri kamu pernah aku susui. Kaget kan? Datang sama Nabi. Rasulullah ada ibu bilang katanya, aku dengan istriku pernah dia susui. Nabi bilang pendek aja, kayak bawa gila. Ya gimana lagi dibilangin? Pasah nikah putus kan pahit rasanya. Katakan yang benar itu walaupun pahit dirasanya orang yang mendengarnya. Bisa udah apa-apa lah, nggak bisa begitu. Karena itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Abu Hurairah mengatakan, laula ayatun fi kitabillahi ma hadastukum bi hadisin summa tala qaula ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Kata Abu Hurairah, kalau tidak ada ayat ini, aku tidak akan menceritakan satu hadis pun kepada kalian. Ada Abu Hurairah punya hadisnya banyak, 5.000-an lebih, ya kan, yang Abu Hurairah riwayatkan. Kenapa bisa 5.000? Padahal bersama Nabi kurang lebih 4 atau 5 tahun. Ya bayangkan aja, kalau 4 tahun kali 365 hari atau 360 hari lah kalau dalam Islam, berapa hari itu? Ya kan? 300 kali 4 aja udah 1.200-an gitu kan, 1.500-an kurang lebih harinya. Nah, terus satu hari berapa kasus yang dialami sama Nabi? Nabi keluar rumah, baca doanya apa? Nabi masuk ke rumah, ada doanya kan, banyak banyak. Nabi ketemu orang gimana? Nabi, udah pasti satu hari mungkin 5 atau 6 kejadian dicatat dari hafalan Abu Hurairah, kemudian disampaikan lagi. Makanya Abu Hurairah termasuk atau adalah sahabat terbanyak dalam meriwayatkan hadis kedua Aisyah. Ya. Jadi perlu diketahui, Abu Hurairah kalau nggak ada ayat ini, aku nggak sampaikan satu hadis pun. Ya. Jadi namanya larangan menyembunyikan ilmu itu berlaku buat siapapun yang punya pengetahuan, sekecil apapun tapi dibutuhkan, sampaikan. Gitu. Kan ilmunya bukan ilmu agama saja, mulai ada orang pedagang nasi goreng laku banget, ditanya, bang apa sih bumbunya? Rahasia dapur. Kagak dikasih. Dikira kalau orang ini perbuatan dia, rezekinya akan terambil. Padahal dia ngajarin, tidak ngajarin, rezekinya segitu aja. Gak ada konsep Allah gara-gara diajarin ilmu ini kepada orang lain, orang berjualan seperti itu, kemudian rezeki dia habis. Gak ada konsep itu dari Allah SWT. Semua yang akan dapat. Bahkan kalau diajarkan kepada orang, ilmunya bermanfaat, dipakai oleh orang tersebut, kan jadi pahalanya mengalir kan. Setiap dia jualan nasi goreng seperti dia jualan juga akan dapat pahala, bukan uangnya, pahalanya. Kan ilmu yang tafawi, ilmu yang dimanfaatkan, punya ilmu cara bikin nasi goreng, orang itu bisa jualan, dapat uang, dapat rezeki, bisa ngasih makan keluarganya, kan jadi manfaat. Dan orang yang ngajarinnya punya pahala. Yang pelit, merasa dapur, merasa perusahaan, ya ternyata dia ludes gak bisa lanjutin. Dan kalau yang meninggal, saya satu tuh ada tetangga Cina Muslim, dia kalau lebaran bikin goreng kacang, udah mah garing, ada semut-semut manis gitu kan, enak banget kacangnya gede-gede gitu kan. Saya tanya, ada sebagian dikasih tahu, pas saya praktekkan ya ternyata cuma garing doang, manisnya kagak ada. Kagak dikasih tahu, udah sampai sekarang nanya juga gak dikasih tahu. Hanya pesan sama dia, berapa sekilonya kalau lebaran 75.000. Kacang goreng biasa kita kalau lebaran kan ada tuh 75.000 1 kilo. Mau nggak mau kita 4 kilo kan 300.000. Ada beli kacang doang, mendingan beli beras ya. Dan yang namanya ilmu sampaikan gitu. Nah, hukum yang kedua yang mungkin yang terakhir saya bahas, bolehkah ngambil upah? Itu pertanyaannya. Ala ta'limil Quran wa ulumuddin. Bolehkah ngambil istilah kita mungkin transport gitu kan, atau upah apa-apa dari hasil mengajarkan Quran atau mengajarkan agama? Ada dua pendapat besar ini. Ulama awali, ulama yang terdahulu, ulama salaf mengatakan enggak boleh. Ngajar Quran kan, kalau orang meninggal Al-Quran ngajarin suatu keharusan. Masa sholat harus dibayar? Gitu kan kasarnya. Itu ulama terdahulu. Ulama belakangan melihat kondisi, dibayar saja orang kagak semangat belajar dan mengajarkan agama. Betul kan? Dibayar kasarnya. Dan Yahudi, para kafir-kafir itu sengaja membuat para guru, dosen-dosen agama dibikin gajinya kecil-kecil. Itu di sana atau di Mesir? Di Indonesia? Nah, juga beda akhir ini juga.
Kan gitu kalau mau nikahin anak, ya apa nih kita? Ya dangdut. Nah, sepakat rombongan dangdut. Mahal ya, sampai 20 juta, 30 juta. Terus orden tunggal, mahal juga. Udah dah, panggil Ustaz 500.000. Kasihan Ustaz. Jadi kan tukang apa? Hiburan terakhir lagi acaranya terakhir. Kan begitu sekarang. Saya bener aja si Ustaz ya. Tapi alhamdulillah Ustaz nggak ada kelapaan, insya Allah Ustaz. Ya gitu. Nah, jadi dosen-dosen di sana yang bidang agama dibikin gajinya kecil, tapi beda-beda ilmu pengetahuan yang lain, matematika, biologi, segala macam, dia dikasih gaji gede. Makanya ulama mutakhir mengatakan bahwa tidak apa-apa boleh mengambil upah ataupun mungkin transport bagi para pengajar agama ataupun pengajar Al-Quran, bukan menukarkan ayat dengan harga sedikit, bukan. Karena dalam kondisi akhir zaman seperti ini, ada transport aja orang kagak semangat belajar agama dan mengajarkan agama, apalagi kalau pendapat yang dulu tidak dapat apa-apa. Emang dulu kan yang namanya dakwah itu kan memang bagi orang yang berilmu berkewajiban menyampaikannya. Dia juga pikirnya bukan saya menyampaikan ilmu, transport dia sendiri punya usaha ini, usaha itu. Di zaman kita sekarang bahwa ya ada ya ustadz atau kiai yang punya ladang usaha di bidang lain, dia ngajar dong, mikirin macam-macam. Ada, itu bagus, itu idealnya seperti itu. Tapi kan tidak semua. Ada yang memang karena tuntutan banyak, karena masyarakat masih butuh ilmu agama, hanya dia waktunya sempit banget untuk mencari usaha yang lain. Ya, hari ini di sini, paginya di sini, siangnya di sini, sorenya di sini, malamnya di sini. Ngajar terus karena dibutuhkan ilmunya. Mau nggak mau gitu. Nah, kalau saya suka mengatakan bahwa orang yang ngajar itu insya Allah sudah ikhlas lillahi ta'ala. Karena dia pun ngajarin itu supaya ikhlas kan. Pasti dia tuh ya ikhlas. Gak mungkin gitu kan, ria pengen itu insya Allah. Cuman tolong dipahami. Ya dari rumahnya, apalagi hari itu mungkin dalam kondisi karena emang kemarin ada kesibukan tertentu. Kalau bawa mobil mungkin mobilnya hanya satu jalan baru bisa sampai ke tempat lokasi dia ceramah. Pas pulang, makasih Pak Ustadz, dia bingung. Bingungnya bukan akan merubah keikhlasannya. Tapi kalau sama keseringan juga, lah gimana ya? Kok memang ikhlas tapi kan jadi pikiran juga. Bensin habis, gitu kan? Di rumah nunggu. Nah, saya suka mengatakan jaga keikhlasan para guru. Ikhlas saja. Cuma jaga supaya berangkat nyaman, pulangnya nyaman, gak menggerutu, gak macam-macam, gak pikiran macam-macam, karena dijaga keikhlasannya. Lah kadarnya jaga lah, gak apa ya, gak perlu minta-minta, minjem-minjem hanya untuk sekedar ongkos ke tempat ngajinya. Itu saya katakan jaga keikhlasan para guru. Seorang ustaz ngajar di yayasan sebulan gitu kan, pas dapat gaji alhamdulillah dapat rezeki kan, ilmunya ya udah manfaat dan ajarkan lillahi ta'ala. Dan tidak akan terbayar kalau bicara berapa sih bayaran yang layak, nggak terbayar. Kalau ilmu disampaikan bisa menyelamatkan dunia dan akhirat, berapa bayarannya kira-kira? Bukankah orang kafir ketika sampai di dalam neraka, kata Allah, kalau mereka punya harta memenuhi bumi ini dan dia punya 2 kali lipat, dipakai untuk menembus siksa dalam neraka, gak diterima tebusan itu. Makanya kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah, jagalah diri Anda dari api neraka walaupun hanya sekedar sepotong kurma. Ya Allah, mungkin aku punya kurma itu 1, aku sebelah, semoga dengan sebelah kurma sedekahkan bisa menjaga aku dari api neraka. No, kalau udah sampai di akhirat nanti, alhamdulillah, orang kafir yang masuk neraka sekalipun punya harta sepenuh bumi ini, mereka tidak akan diterima tembusan itu. Kan ngeri kan? Jadi gak mungkin bayar, gak mungkin terbayar gitu kan, istilahnya ilmu-ilmu para guru, para ustadz dengan berapapun itu, karena dengan ilmunya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Cuma tadi jaga keikhlasannya, bukan menjual. Alhamdulillah. Beda dengan pakai tarif. Pak Ustadz tarifnya berapa? Saya kemarin tanya, lah
punya ongkos bisa gitu. Datang Ustaz, saya datang, saya satu rahim yang mikirin itu. Ya kan gitu. Dan saya tidak benar-benar saya paling tidak suka bicara semacam itu. Cuma karena ini kaitan dengan ilmu, ditanyakan oleh para ulama, bolehkah Ustaz, Kiai, guru ngaji ngambil upah, kan kasarnya dari pelajarannya, dari kegiatannya? Kalau para ulama terdahulu mengatakan nggak boleh karena itu merupakan sebuah keharusan dan kewajiban, masa kita sholat dibayar, gitu kan? Analogikannya ke sana. Sementara ulama mutaakhirin mengatakan bahwa dibayar saja orang belajar agama dan mengajarkan agama sangat-sangat susah, apalagi kalau tidak ada bayaran dan transfer. Ikhlas saja Pak, ngajarnya di yayasan kami kan ngajar agama, ngajar Quran, ikhlas saja Pak. Emang makan ikhlas di rumah? Kan nggak kenyang makan ikhlas kan gitu. Berarti kan ada hal yang harus diberikan kepadanya sebagai bentuk bukan membayar, tapi saya istilah sendiri ini, nyari-nyari sendiri adalah menjaga keikhlasannya, ya gitu. Menjaga keikhlasannya supaya terjaga, bukan mencari itu tapi menjaga keikhlasannya. Itu tadi bayangkan kalau pas pulang dia lapar, pas punya duit gitu kan, ongkosnya juga nggak ada kan gitu. Padahal habis ngajar gitu. Kira-kira gimana gitu, tega apa enggak gitu, seperti itu aja ya. Jadi ini bab tentang haramnya menyembunyikan hukum syariat, dan itu adalah sangat dilarang dalam agama, bahkan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sementara sekian dulu.